Tidaklah engkau mencintai sesuatu, melainkan engkau hamba bagi sesuatu itu. Dan dia Allah tidak suka bahwa engkau ini menjadi hamba bagi selainnya, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah lebih kurang terjemahannya, tuan-tuan sekalian. Hikmah yang ke-210 ini, dan hikmah ini membicarakan tentang dua hal saja, dua perkara. Yang pertama, apabila kita mencintai sesuatu, maka kita menjadi hamba kepada sesuatu itu. Yang kedua, Allah tidak suka kita menjadi hamba bagi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alqa hubbahu fi qulubi ibadihi fasaru raghibina wa ashiqina bi rabbih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi ardihi wa samaihi, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalu ibadihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin ashrafi ibadihi wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi, amma ba'd. Tuan-tuan, para khalifah, para salikin, hadirin dan hadirat sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat kembali bertemu di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatul ashirah ba'da al-mi'ati tsaniyah min al-hikamil ataiyah. Qala al-imam al-arif billah Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Maka pada hikmah yang ke-210 dari Al-Hikam Al-Athaiyah telah berkata pengarang Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Kata beliau, ma ahbabta syai'an illa kunta lahu 'abdan wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi 'abdan. Tidaklah engkau mencintai sesuatu, melainkan engkau hamba bagi sesuatu itu. Dan dia Allah tidak suka bahwa engkau ini menjadi hamba bagi selainnya, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah lebih kurang terjemahannya, tuan-tuan sekalian. Hikmah yang ke-210 ini, dan hikmah ini membicarakan tentang dua hal saja, dua perkara. Yang pertama,
apabila kita mencintai sesuatu, maka kita menjadi hamba kepada sesuatu itu. Yang kedua, Allah tidak suka kita menjadi hamba bagi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-qalbu idza ahabba syai'an aqbala ilaihi wa khada'a lahu wa ata'ahu fi kulli ma ya'mur. Hati itu apabila dia mencintai sesuatu, maka hati itu akan berhadap kepada sesuatu itu. Dia akan tunduk kepada sesuatu itu. Wa ata'ahu fi kulli ma ya'mur. Dia akan taat kepada tiap-tiap diperintahkan oleh sesuatu itu. Dan itulah tabiat hati. Jadi tuan-tuan sekalian, hati kita ada tabiatnya. Hati-hati. Apa tabiat hati itu? Hati kita ni kalau sudah mencintai sesuatu, maka arahnya kepada sesuatu itu saja. Ingatannya, perhatiannya, kecintaannya kepada sesuatu itu. Itulah tabiat hati tadi. Walaysa lil qalbi illa wijhatun wahidah. Dan tidak ada bagi hati itu melainkan hanya satu jihad. Wijhatun wahidah. Jihad atau arah. Arahnya satu saja, tuan-tuan sekalian. Kalau kita mencintai sesuatu, arahnya ke situ aja. Kenapa? Karena hati itu tak banyak arahnya. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Tidak begitu dia. Kalau sudah dia mencintai sesuatu, maka arahnya ke situ, yang disebutnya itu saja. Walaysa lil insan illa qalbun wahid. Dan tidak ada bagi manusia itu melainkan punya hati satu saja dia. Tak ada dua. Satu hati kita. Jadi punya satu hati, kalau sudah menghadap ke sesuatu, menghadap ke sana, maka arahnya dia situ. Karena hati itu adalah satu, tuan-tuan sekalian. Dia tidak akan ke kanan, ke kiri, dan sebagainya. Kalau sudah mengarah kepada sesuatu, ke situ sajalah arah hati tadi. Maka berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, qala Allah ta'ala, ma ja'ala Allah li rajulin min qalbaini fi jawfihi. Allah tidak menjadikan bagi seorang itu dua hati dalam rongganya, dalam badan tubuhnya itu. Famahma aqbala biha 'ala Allah ta'ala a'rada 'amma siwah wa kana 'abdan lahu fil haqiqah. Apabila seorang hamba itu, tuan-tuan sekalian, dia berhadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hati kita ini berhadap kepada Allah, maka hati kita akan berpaling kepada selain Allah. Kalau sudah beginilah ciptanya hati kita tuh kepada Allah, hati itu akan berpaling kepada selain Allah, dan jadilah kita tuh hamba Allah yang sebenarnya. Wa idza aqbala ala hawa, dan bila hati seorang hamba itu berhadap kepada hawanya, keinginannya, a'rada 'anillahi, maka dia akan berpaling dari Allah. Wa kana 'abdan li hawa, maka dia akan menjadi hamba kepada keinginannya itu. Baik benda, manusia, dan lain-lainnya, tuan-tuan sekalian. Maka dia, kalau begini manusia ini hatinya, maka dia menjadi hamba kepada hawanya itu, keinginannya itu. Sedangkan hawa ni artinya keinginan. Sedangkan hawa ni banyak bentuknya. Baik dia berupa benda, baik dia berupa duit, boleh dia suami atau istri, jabatan, pangkat, kedudukan, dan lain-lainnya, tuan-tuan sekalian. Kalau hati itu kepada salah satu arahnya, ke benda yang saya sebutkan tadi,
maka hati itu akan membelakangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemana dia? Ke benda yang kita sebutkan tadi itu. Qala Allah Ta'ala fi dhammi man kana 'abdan li hawah. Allah berfirman pada mencela orang yang menjadi hamba bagi keinginannya. Celaan. Allah mencela orang-orang yang menjadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allah ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah. Apakah engkau melihat orang yang menjadikan Tuhan itu hawa nafsunya dan Allah menyesatkan dia atas ilmu daripadanya? Allah menutup pendengaran, Allah menutup pendengarannya, Allah menutup hatinya, dan Allah menjadikan pada penglihatan risyawah, tutupan. Maka siapakah orang yang bisa memberi petunjuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi ayat ini mencela orang-orang yang menuhankan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memanglah tuan-tuan sekalian, secara lisan, secara zahir, tidaklah ada orang menuhankan benda. Tak ada orang menuhankan benda, menuhankan duit, dia sembah. Tidak, begitu dia. Secara zahirnya, secara lisannya. Tak ada orang yang menuhankan benda, tidak ada yang menuhankan duit, tidak ada yang menuhankan suami, tidak ada yang menuhankan istri, jabatan, dan lain-lainnya. Tapi pada prakteknya dalam kehidupan sehari-hari, rasanya tidak begitu dia, tuan-tuan sekalian. Memanglah diakunya bahwa Tuhan itu, Allah itu Tuhannya. Tapi pada prakteknya dalam kehidupannya sehari-hari, buktinya dia selalu mengejar harta itu. Bahkan dia rela meruntuhkan, melanggar aturan-aturan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang tak ada cakapnya. Cakapnya adalah Allah Tuhan. Tapi pada prakteknya dilanggarnya aturan-aturan Allah. Yang dinilai Allah pada perkara ini, tuan-tuan, bukan ucapan belaka. Allah memandang praktek kehidupan kita. Bagaimana cara kita menjalani hidup kita itu. Inilah yang dijadikan Allah hitungan di akhirat kelak. Bukan ucapan Allahu Rabbi, bukan. Prakteknya itu, tuan-tuan sekalian. Rasulullah bersabda, Ta'isa abdud dinar wad dirham wal qatifah waz zaujah ta'isa wan takas. Binasa hambanya emas, binasa hambanya perak, dirham, pakaian, binasa hambanya istri, ta'isa wan takas, binasa dan terbalik. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah lama menegaskan, Rasulullah sudah lama menegaskan itu pada waktu yang lama, tuan-tuan, bahwa menyatakan binasa orang-orang yang bertuhankan harta dan sebagainya selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini mestilah mencintai Allah. Kalau kita mencintai Allah, artinya kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-mahabbatu awwalun wa wasatun wa nihayah. Cinta itu ada permulaan, ada pertengahan, ada ujungnya. Cinta itu. Awaluha mulazamatum tisalil amri wajtinabin nahi. Awal cinta Allah itu ditandai dengan selalu menjunjung perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, inilah cinta permulaan. Sudah sampai atau belum kita ke tahap permulaan ini? Awaluha, apa dia?
cinta yang pertama, tingkatan pertama itu adalah kita menjunjung perintah Allah. Segala perintah-perintah Allah itu kita laksanakan, dan segala larangan-larangan Allah itu kita jauhi. Itu namanya cinta. Kalau sekali sembahyang, sekali tak sembahyang, di bawah permulaan itulah, tuan-tuan sekali. Sekali puasa, sekali tak puasa, mencaci orang, menghina orang, menghibah orang. Yang dikatakan tingkatan pertama orang cinta kepada Allah itu adalah menjunjung segala perintah Allah dan menjauh segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wasatuha, dan pertengahannya tadi permulaan, tingkatan pertama, naik dia pada pertengahan. Sudah naik cinta itu pada Allah. Apa dia? Lahjul lisan bidzikri wa ta'alluqul qalbi syuhudil mahbub. Cinta itu pada Allah seringnya lisan berzikir kepada Allah, bergantungnya hati dengan menyaksikan yang dicinta. Itu cinta pertengahan nih. Apa maksudnya? Apa saja yang dilihatnya, dia ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti manusia mencintai manusia yang lain, atau kita mencintai seseorang, cinta kita kepadanya, tentu kita ingat, selalu ingat kepadanya, tertuju kepadanya. Apapun kita akan kepadanya. Bahkan orang yang kita jumpai, kita sangka dia. Saking cintanya itu. Demikian jugalah pula Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cinta pada pertengahan ini, tuan-tuan sekalian, apabila dia melihat segala sesuatu di alam ini, dia ingat Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan, Allah kudrahnya, ada iradahnya dan segala macamnya. Asal ditengoknya sesuatu di alam ini, langsung ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nihayatuha, dan kesudahan cinta kepada Allah itu la tadzuq, tidak bisa digambarkan lagi. Nah, ya, karena ini ada pembahasan khusus. Tuan-tuan sekalian, kita hikmahnya sudah 210. Ya, dari 264. Artinya sudah 5 tahun kita mengaji hikam nih. Jadi tuan-tuan sekalian, tengoklah diri kita. Kalau kita sudah mengaku cinta nih pada tahapan, dapat kita pada tahapan pertama, tingkatan pertama, alhamdulillah. Apa dia? Menjunjung tinggi segala perintah Allah dan menjauh segala larangan. Itulah cinta pada tingkatan yang pertama. Wa mahabbatu ma amara Allah bihubbihi mahabbatullahi haqiqatan. Mencintai sesuatu yang disuruh Allah untuk mencintainya, itu sebenarnya mencintai Allah. Mudahnya itu. Allah menyuruh kita mencintai Rasulullah. Lalu kita cinta Rasulullah. Itu artinya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperintahkan kita mencintai keluarga. Lalu kita mencintai keluarga. Mencintai keluarga itu artinya kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mencintai Allah itu adalah termasuk dia mencintai segala sesuatu dan orang yang Allah menyuruh kita untuk mencintai. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Daud alaihi salam. Rasulullah bersabda, Nabi Daud berdoa. Artinya Rasulullah mengisahkan tentang doa Nabi Daud. Apa doa Nabi Daud ini? Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbu wa hubbal amali alladhi yuballighuni hubbak. Rabbi ja'alli hubbaka ahabba ilayya minal ahli wa minal ma'il bari. Itu doa Nabi Daud. Artinya, ya Allah, aku minta pada engkau, kata Nabi Daud, agar aku bisa mencintai engkau dan mencintai orang yang cinta kepada engkau.
Jadi kalau kita mencintai orang, yang orang itu cinta pada Allah, itu artinya kita cinta pada Allah. Dan mencintai amal perbuatan yang menyampaikan aku cinta pada engkau. Beramal kita, sayang kita, itu juga cinta pada Allah. Bahkan kepada benda, tuan-tuan sekalian. Kita cinta kepada benda karena benda itu menyampaikan aku ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dikatakan cinta kepada Allah. Cinta kita kepada kendaraan. Mobil kita, Honda kita cintai. Kenapa cinta? Karena mobil inilah yang menyampaikan aku, yang membawa aku selalu ke masjid untuk sembahyang. Yang menyampaikan aku untuk mengaji. Kalau begitu cintanya itu artinya cinta Allah. Kalau begitu cara kita mencintai mobil tuh, itu artinya cinta pada Allah. Kenapa? Mobil inilah Tuhan yang selalu menyampaikan aku ke masjid, ke tempat-tempat yang Allah perintahkan. Sayang aku pada kereta ini. Kalau itu sayangnya, artinya kita cinta kepada Allah. Takut kita dapat mobil hilang nih. Tak mengaji lagi. Ya Allah, selama ini aku ya Allah naik Honda. Yang hujan, yang panas, tapi ku tahan ya Allah. Karena inginnya aku mengaji. Kesianlah Allah tadi. Allah berilah mobil. Seminggu, 2 minggu, tak mengaji lagi. Berarti Honda itu lebih elok dari mobil itu, tuan-tuan sekalian. Mencintai istri. Ini ibu-ibu ini belakang. Memanglah kita diperintahkan mencintai istri. Kenapa cinta? Karena dengan adanya istri, aku menyelamatkan aku dari perbuatan-perbuatan tercela. Banyak tuan-tuan sekalian, para penjahat setelah dia berumah tangga, dapat istri yang salihah, dia menjadi orang yang baik sekampung itu. Kalau begitu cara dia mencintai istri, artinya dia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga tidak belakang. Dengan adanya istri aku bisa mendidiknya, memberikan pelajaran padanya, memberi ilmu pengetahuan padanya untuk dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga istri diperintahkan untuk mencintai suami, berkhidmat, mengabdi kepadanya. Berarti cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tuan-tuan sekalian, kita mencintai anak kita. Mencinta tentang anak ini banyak. Karena anak ini merupakan ladang amal dia. Kita ongkos dia untuk belajar sekolah kuliah, pahala. Kita didik dia, pahala. Bahkan kita didik anak perempuan kita, seorang dua orang, memasukkan kita ke dalam surga. Kalau begini cara kita mencintai anak kita, itu artinya kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi Daud lagi, Rabbi ja'alni hubbaka ahabba ilayya minal ahli wa minal ma'i. Wahai Tuhanku, jadikanlah bagiku mencintai engkau itu lebih cinta padaku dari keluargaku dan dari air yang sangat dingin. Kalau kita diperintahkan untuk mencintai sesuatu yang Allah perintahkan mencintai sesuatu itu, diperintahkan kita untuk mencintai orang yang diperintahkan mencintai orang itu. Betapapun hebatnya kita cinta kepada sesuatu itu, kepada orang, kepada istri, suami, dan semuanya, orang soleh. Tapi cinta kepada Allah itu tetaplah cinta yang paling utama. Tak boleh dikalahkan dia. Kalau dia ada pertentangan, tinggalkan dia. Cinta utama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menyayangi suami, sayang kepada istri, sayang kepada anak, tapi kita membelakangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak dibenarkan. Cinta Allah itu adalah cinta yang tetap utama, tuan-tuan sekalian. Nah, itulah lebih kurang maksud doa Nabi Daud alaihissalam. Ini bagian pertama, tuan-tuan sekalian. Bagian pertama, ma'ahbabta syai'an illa kunta lahu 'abdan. Tidaklah engkau mencintai sesuatu
melainkan engkau menjadi hambanya sesuatu. Bagian yang kedua, wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi 'abdan. Allah tidak suka kalau engkau menjadi hamba selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada pemikiran kita ini Allah ni ili atau apa. Jangan ada begitu. Tuan-tuan sekalian, kalaupun manusia ini dia dari zaman Nabi Adam hingga zaman Nabi Muhammad, orang seperti Nabi Muhammad SAW kemuliaannya, tak ada apa-apanya sama Allah. Untung rugi tak ada. Bahkan kita balik lagi, sekiranya manusia dari zaman Nabi Adam hingga zaman berbangkit seperti Fir'aun semuanya, tak ada ruginya bagi Allah itu. Jadi kenapa kalau begitu? Kenapa Allah melarang kita, tidak suka kepada kita menjadi hamba kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Menunjukkan betapa kasihnya Allah itu kepada kita. Tak suka Allah itu. Kita tuh sayang kepada selain Allah, cinta kepada selain Allah, menjadikan sesuatu hamba atau Tuhan untuk kita. Jadi tuan-tuan sekalian, jabatan, kita sudah sampai jabatan, pangkat, dan lain-lainnya, suami istri. Kenapa kita tuan-tuan sekalian, Allah tidak suka kita itu menjadi hamba, harta, dan lain-lainnya? Li'annaka idza kunta 'abdan li ghairillah az'abaka wa ahanaka wa ahlaka. Karena bila mana engkau menjadi hamba selain Allah, maka selain Allah yang kita tuhankan itu, selain Allah yang kita tuhankan itu, dia akan menyusahkan engkau, az'abaka, menyusahkan engkau, wa ahanaka, menghinakan engkau, wa ahlaka, membinasakan engkau. Jadi Allah ini sayang kepada kita. Tidak suka kita menjadi hamba kepada selain Allah. Karena Allah tidak mau kita menjadi hina, menjadi susah, hina, dan binasa, tuan-tuan sekalian. Di mana hinanya? Di mana binasanya? Di mana susahnya kalau begitu? Sehingga Allah tidak mau kita seperti itu. Contoh, orang yang menjadi hamba duit. Orang yang menjadi hamba duit, menuhankan duit, cintanya kepada duit, maka dia akan mencari duit itu ke hulu dan ke hilir. Tuan-tuan, menyusahkan diri dia. Macam mana menyusahkan? Dalam kisah mencari duit ini, sehingga seseorang itu dia rela meninggalkan anaknya, istri, terpisah dengan keluarga. Bahkan antar bangsa dia. Dia tinggalkan rumahnya, kampung halamannya, jiran tetangganya. Kemana? Untuk mencari duit itu. Kan susah tuh. Duit ni pula, harta ni pula, kalau dicari dia, sembunyi. Harta ni kalau dicari sembunyi. Kenapa? Kan pernah kita sampaikan di majelis ini, bahwa rizki itu lebih tahu tentang alamat kita, dari kita tahu tentang alamat rizki itu. Rizki itu lebih tahu alamat kita, tuan-tuan sekalian. Bersusah payah kita mencari rezeki, pondok ni. Pondok ni. Orang petani, contohnya ni, dia menanam dengan hebatnya. Dia prediksi sebulan lagi akan panen. Habis dijual. Habis. Satu tandan pun tak ada. Semua habis dicuri. Tak ada rezeki. Hilang dia. Terkadang rezeki yang hilang dan bersembunyi itu, tiba-tiba dia mengetuk pintu kita. Rupanya rezeki itu lebih tahu dia tentang alamat kita. Dikotuknya pintu kita. Susah keluar. Dah kemana-mana. Datang dia ke rumah kita. At'abaka, menyusahkan engkau. Kalau sudah dapat duit itu, hilang susah. Menjaganya pun. Duit itu, tuan-tuan, tak dijaga pun hilang. Dalam lipatan kain itu dah tahu aja dia. Heran dua kita aja. Kita bau, kita bonamkan di tanah, letakkan di hati. Tahu aja dia. Lotih kita menjaga Tuhan kita tuh.
Dan Tuhan tuh, bahwa kita menjadi hamba kepada benda. Kita tuhankan dia. Kita yang susah menjaganya. As'abaka, tuan-tuan sekalian. Selain itu, kita susah. Bukan sekedar itu. Setelah kita simpan dengan elok, berapa banyak berita yang kita dengar, bahkan ada di hadapan kita kejadian-kejadian yang mengenaskan, menyedihkan. Banyak orang karena duit dibunuh oleh orang. Jadi kita jangan salah faham. Pada 2020 kita pernah mengaji hikmah tentang maqamut tajrid dan maqamul asbab. Nah, jangan salah paham. Dia kalau diikuti dia pelan-pelan hikam ini jadi dia. Oh, jadi kalau begitu Tuhan, rezeki ini kalau dia mengotok pintu, asalnya saya buka jual lagi. Biarlah saya tunggu ketukan pintu itu. Tuhan ini siapa? Kadang sembahyang, kadang tidak. Cinta pada permulaan itu adalah menjunjung tinggi perintah Allah. Kan pernah saya katakan kepada tuan-tuan, ada seorang murid pergi ke rumah gurunya. Di tengah perjalanan dia melihat seekor burung yang patah sayapnya. Dan dilihatnya segerombolan burung kawan-kawannya turun ke tanah memberikan makan kepada burung yang patah sayapnya itu. Pergilah dia kepada gurunya. Diceritakan tentang perihal yang dilihat dalam perjalanan itu. Wahai guruku, aku ingin seperti burung yang patah sayapnya itu. Kenapa? Sodap. Dikasih uang aja nih. Sodapnya. Apa kata guru? Jangan begitu. Jadilah engkau seperti burung-burung yang turun memberikan makanan kepada burung yang patah sayapnya itu. Jadi tuan-tuan jangan salah paham, nanti pulang ke rumah ini istriku kata tuan guru tak payah apa menggojo. Itu menjadi hamba duit, bukan begitu. Rezeki ini mesti diraih juga dia. Ini jangan salah paham ini. Tuan-tuan sekalian. Imam Malik pernah berdialog dengan Imam Syafi'i. Apa dialognya? Tentang rezeki, konsep rezeki itu. Dikejar atau ditunggu? Kata Imam Syafi'i sebagai seorang murid, mesti dikejar. Bahkan dikuatkan dengan suatu hari beliau melihat orang sedang memetik buah anggur atau buah yang lainnya. Beliau turun ikut memetik. Dengan cara memetik itulah mereka akan diberikan kepada Imam Syafi'i. Maka semangatlah beliau datang kepada gurunya ingin menceritakan bahwa wahai guruku, ternyata rezeki itu mesti dikejar. Apa contohnya aku? Aku tengok orang memetik buah anggur, aku tolong orang itu dan aku diberi buah anggur. Inilah dia buahnya wahai guru. Betul. Aku tak perlu datang dia. Aku tak perlu ke situ. Anggur itu datang langsung pada aku. Maka guru dan murid bukan bertelagah, tersenyum dua-duanya, tuan-tuan sekalian. Itu yang kita hendak tuh. Ikut bertongkah. Wa idza kunta abdallah, apabila engkau menjadi hamba Allah, bukan hamba selain Allah, sahala jami'a umurik, maka Allah akan mudahkan segala perkara engkau. Wa akramaka bi anwil karamat, Allah muliakan engkau dengan berbagai-bagai macam kemuliaan. Itulah tuan-tuan sekalian. Ini kalau kita ceritakan bagaimana hamba-hamba Allah, para salafus salih, para sahabat dalam memuliakan Allah, luar biasa tuan-tuan sekalian. Luar biasa. Pernah satu kali Rasulullah memberi nasihat kepada Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini sedang membungkus makanan. Ditanya, wahai Bilal, apa itu? Makanan untuk makan aku esok ya Rasulullah. Hebat. Kata Rasulullah, adakah engkau tidak yakin dengan rezekimu esok? Tak jadi bungkus. Kita tidak sampai ke tahap itu. Cerita kita malam ini sambil cerita untuk kita menceritakan pada orang-orang salafus salih untuk kita jadi perbandingan pelajaran tuan-tuan sekali. Kalau kita benar-benar menjadi hamba Allah, Allah akan muliakan kita. Ketika Allah menciptakan dunia ini, bukan Allah tinggalkan begitu saja. Allah berpesan kepada dunia. Apa kata Allah? Ya dunia, wahai dunia, ukhdumi man khadabani. Wahai dunia,
hendaklah engkau menjadi hamba kepada orang yang menjadi hamba. Dunia, hendaklah engkau menjadi hamba kepada orang yang menjadi hamba. Artinya, kalau kita menjadi hamba Allah, dunia itu disuruh Tuhan untuk datang dan mengabdi kepada kita. Ika jangan diturut. Sampai sejauh mana sembahyang kita? Tuan-tuan sekalian, macam mana pengabdian kita kepada Allah? Sepanjang hari, siang dan malam lupa aja pada Allah. Itu dunia anak mengabdi pada kita. Topuk dunia adalah. Tapi Allah berpesan lagi, wahai dunia, janganlah engkau berbakti. Janganlah engkau berbakti, berkhadam kepada orang yang berkhadam kepada. Jangan engkau berkhadam kepada orang yang berkhadam kepada. Jangan. Pondok aja engkau. Tadi saya katakan bersembunyi rezeki kita. Tuan-tuan sekalian. Yang terakhir ingin saya sampaikan pada majelis ini, ulama-ulama, ini disampaikan pada saya beberapa hari yang lalu. Ulama-ulama Betawi dikabarkan kagum ada seorang tokoh ulama yang tinggal di ujung pedalaman di kampung terpencil jauh dari ibu kota Batavia. Tetapi ulama ini yang tinggal di pelosok memberi duit ringgit kepada pemerintah Indonesia yang diterima langsung oleh Raden Gunawan Cokroaminoto. Orang yang dimaksud oleh ulama Betawi itu adalah Syekh Abdul Wahab Rokan Khonshabandi. Terkabar juga berita dalam rentetan ulama di Jakarta Batavia, terdengarlah kabar bahwa beliau yang sebutkan itu menolak kembali bintang emas yang diberikan kepada beliau. Begitulah dia tuan-tuan sekalian. Bahkan beliau pernah hijrah. Kenapa? Dituduh atas satu tuduhan yang tidak beliau lakukan. Mustahil tuan-tuan sekalian. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Waktu kita sudah habis. Kalau lampu sudah menyala, habislah, tamatlah kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan ba'da tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.